Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian balaghah tentang fashalah, yaitu fashalah kalam dan fashalah mutakallimin. Sebelum membahas apa fashahatul kalam dan fashalah mutakalim, kita kembali dulu bahwasanya fashalah itu ya ada tiga. Yang pertama fashahatul kalimah. Kalimah itu dikatakan fasahah, kalimah itu dikatakan fasih, yaitu terhindar dari tanafurul huruf, terhindar dari mukhalafatul qiyas, terhindar dari al-ghurubah. Atau dengan bahasa lain, kalimat yang fasih itu kalimatnya tidak sulit diucapkan oleh lisan. Yang kedua, kalimat yang fasih itu harus sesuai aturan syaraf. Yang ketiga, kalimat yang fasih itu harus jelas maknanya. Itu adalah fasatul kalimah. Jika teman-teman belum jelas, bisa diulang pada video sebelum ini. Yang kemudian yang kedua adalah fashatul kalam, yang ketiga fashatul kalimat. Yang kali ini akan dibahas adalah fashatul kalam dan fashatul mutakallim. Apa itu fashatul kalam? Fashatul kalami salamatuhu, terhindarnya kalam, terselamatnya kalam, min tanafuril kalimati, dari tanafurul kalimat, mustami'atan, dalam keadaan berkumpul, wa min do'fit ta'lifi, dan dari do'fit ta'lif, wa minat ta'kidi, dan dari ta'kid, ma'a fasahati kalimatihi, beserta fasihnya kalimat di dalam kalam. Atau dalam terjemah adalah fasahatul kalam adalah terhindarnya kalam dari tanafur pada kumpulan kalimat atau kalam. Do'fu taklif, takkid, serta fasahanya beberapa kalimat itu. Jadi kalam yang fasih itu harus terhindar dari tanafurul kalimat. Do'fu taklif, takkid, atau dengan kata lain, kalam dikataan fasahah, kalam dikataan fasih jika terhindar dari tanafur kalimat, atau dengan bahasa sederhana sulit diucapkan. Do'fu taklif, susunannya lemah, takkid tidak jelas. Jadi kalam yang fasih itu tidak sulit diucapkan, susunannya tidak lemah, dan dia harus jelas. Jadi standar kalam yang fasih, sebelum kita berbicara kalam, kita harus selesai dulu dengan fasahatul kalimat. Maka kali ini adalah kalamnya, susunan katanya. Kalau kemarin baru katanya, kata dan maknanya. Sekarang kalimatnya. Jadi kalam yang fasih itu terhindar dari tanafurul kalimat, terhindar dari tafsir talif dan takkid. Apa itu tanafurul kalimat? Apa itu do'u talif? Apa itu takkid? Mari kita jelaskan. Tanafurul kalimat adalah wasfun, suatu sifat fil kalami, di dalam kalam, yujibu, yang menyebabkan sikolahu alal lisani, beratnya kalam pada lisan, wa usranutki, dan sulit mengucapkan bihi dengannya. Jadi tanafur kalimat adalah suatu sifat dalam kalam yang menyebabkan beratnya kalam pada lisan dan sulit mengucapkan. Jadi katakanlah standar kalimat itu susah diucapkan, apabila diulang 3 kali lisan akan terpatah-patah dalam mengucapkannya. Contoh dalam ucapan penyair, yuraf'i arsy syar'i misluka yasra'u, pada keluhuran arsnya syara, orang sepertimu bisa mengambil. Terjemahnya. Jadi kenapa firas'i arsy syar'i misluka yasra'u? Ya, kita konsen kepada arsy syar'i, itu pada kalam tersebut dikatakan tidak fasih karena sulit mengucapkan disebabkan adanya pengulangan 3 huruf, yaitu ro, ain, dan shin. Jadi arsy syar'i itu ada pengulangan, ketika diulang 3 kali dia tidak lancar, akan terpatah-patah. Fi raf'i arsy syar'i mislu yashru. Ini ingat lagi bahwa standarnya adalah standarnya ya lidahnya atau lisannya orang Arab, bukan selain orang Arab. Jadi tanafurul kalimat adalah sulit diucapkan.
Jadi kalau kalam itu ingin dikatakan fasih, maka kalimatnya tidak boleh untuk sulit diucapkan. Itu adalah definisi tanafurul kalimat. Yang berikutnya adalah pembagian tanafurul kalimat. Tanafur dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanafurul syadid atau a'la, yang sangat berat pengucapannya. Contohnya, qabru harbin bimakan kafri, walaysa kurba qabri harbi qabru. Ya. Kita konsen kepada walaysa kurba qabri harbi qabru. Kurba qabri, di situ ada huruf yang sama, cuma beda harokat. Kurba qabri. Jadi kenapa syair ini dikatakan tanafur? Ya, pada syair tersebut dikatakan tidak fasyih karena sulit mengucapkan, disebabnya ada beberapa huruf yang sama serta diulang-ulang, yaitu qurba, qarbi, qabru. Ya. Jadi karena ada huruf yang sama diulang-ulang, maka kalimat ini tanafur. Dikatakanlah kalam ini tidak fasyih. Yang kedua dari pembagian tanafur kalimat adalah tanafur khafi atau adna, yang tidak berat pengucapannya, seperti ucapan Abu Taman Habib bin Aus, karimun mata amdahu amdah wal warok ma'i wa idha ma lumtuhu wahdi. Pada kalam tersebut dikatakan tidak fasih karena sulit mengucapkan disebabkan ada pengendorok, yaitu ha dengan ha. Amdahu amdahu. Jadi karena pengulangan inilah dikatakan kalam ini tidak fasih. Jadi tanafurul kalimat itu sulit diucapkan. Maka ketika kalam itu dikatakan fasih, maka tidak boleh kalimat itu sulit diucapkan. Kemudian du'fu taklif, bahwasanya tadi kalam yang fasih itu harus terhindar dari du'fu taklif. Apa itu du'fu taklif? Qaulul kalami ghairu jarin al qanuni nahwi al masyhuri. Keberadaan kalam itu tidak sesuai dengan undang-undang nahwu yang masyhur. Atau terjemahnya, du'fu taklif adalah keberadaan kalam itu tidak sesuai dengan prosedur kaidah ilmu nahwu yang masyhur. Jadi kalau kita ingin berbicara balaghah, seharusnya kita harus sudah belajar apa itu nahwu dan apa itu sharaf. Seperti membuat domir, contohnya dari du'fu taklif adalah seperti membuat domir sebelum menuturkan tempat kembalinya dalam lafal dan makna dalam pengucapan penyair. Jaro banuhu abal gilani an kibar wasni fa'lin kama udza sinimar. Jadi kecacatan pada syair tersebut itu dari sisi domirnya lafal banuhu yang kembali pada lafal abal gilan, yang merupakan lafal yang diakhirkan serta lafal dan secara lafal dan tingkatannya. Maksudnya gini, du'fu talif tadi kan tidak sesuai dengan aturan nahwu yang masyhur. Misal jaro telah membalas. Siapa? Banuhu, anak-anaknya, hu kepada Abul Hilal. Abul Hilal ke Abul Hilali kepada Abul Hilal. Seharusnya hu ini kembali kepada Abul Hilal. Tetapi seharusnya Abul Hilal ini disebutkan dulu. Itu kalau menurut kaidah nahwu. Semisal apa? Ja'a Zaidun. Bukan. Ya. Misal Zaidun koma. Zaidun koma berdiri, siapa Zaidun? Itu jadi lafal yang kembali atau marjiknya itu harus disebutkan dulu. Sebab kan di sini banuhu, hu ini kembali ke Abul Hilal. Seharusnya Abul Hilal ini disebutkan dulu, tetapi ini enggak. Namanya apa? Tidak fah. Tidak, kalam ini tidak fasih. Tetapi dalam alfiyah itu ada yang diperbolehkan dan dia termasuk fasih. Contoh dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Huwa ini kembali ke Allah. Itu. Seharusnya apa? Allah dulu disebutkan, tetapi ini enggak. Itu. Jadi dalam kaidah nahwu ada beberapa ketentuan menyebutkan dhamir dulu baru tempat kembalinya. Tetapi kalau menurut sharaf, menurut ilmu balaghah di sini, kalau tidak sesuai dengan kaidah dasar, mungkin kaidah dasar nahwu, maka dia tidaklah fasih.
Kemudian yang ketiga yaitu tadi dikatakan kalam yang tidak fasih yaitu dia takkit. Berarti apa? Dia harus terhindar dari takkit kalau kalam itu dikatakan fasih. Takkit itu apa? Kaunul kalami, keberadaan kalimat, keberadaan kalam khafiyad dalalati. Samar petunjuknya alal makna al-muradi kepada makna yang dimaksud. Atau takkit adalah keberadaan kalam itu tidak jelas, masih samar pada makna yang dikehendaki. Dan kesamaran itu ada kalanya dari aspek lafal yang disebabkan mendahulukan takdim, mendahulukan atau takdim, mengakhirkan atau takhir, atau memisah atau fasal. Hal ini disebut dengan takkid lafzi. Jadi takkid ada dua, takkid lafzi dengan takkid maknawi. Takkid lafzi itu ada kalanya sebab takdim, ada kalanya sebab takhir, ada kalanya sebab fasal. Seperti ucapan penyair, jafat wahum la yasfauna biha bimsyiyamun alal hasabil aghri dalailu. Ini susunannya berantakan. Ya, kalamnya tidak jelas maknanya. Seharusnya susunannya benar di jafat bihim syam dalailu alal hasabil aghri wa la yasfauna biha. Itu. Kalau kita katakanlah terjemahkan ala pesantren kurang lebih jafat bangga bihim dengan mereka apa ziamun ya watak dalailu yang menunjukkan alal asabil aghari atas kedudukan yang mulia wahum sedangkan mereka layas fauna tidak bangga biha dengan siamun. Jadi kalau kita sesuai dengan aturannya agar makna itu jelas susunannya bukan seperti yang atas zafat wahum la yasfauna biha bihim syam al hasabil ahridal. Kenapa? Kalam ini tidak, syair ini tidak. Syekh akan dijelaskan berikutnya, yaitu yang pertama, pada syair tersebut dikatakan takkid lafzi karena satu, memisah antara fi'il dan lafal yang bertaluk padanya, muta'alliq jafat bihim dengan lafal wahum la yasfauna biha. Yang kedua, mengakhirkan lafal dalailu dari lafal yang bertaluk padanya alal hasabil aghri. Yang ketiga, memisah naat dan ma'utnya. Dalailu adalah naat dari syamun. Syamun itu jamak. Dalailu pun harus jamak dengan lafal alal hasabil aghri. Jadi inilah kenapa syair di atas dikatakan tidak fasih. Karena Pak susunannya berantakan, hanya makna tidak jelas. Yang kedua, takkid maknawi. Seperti contoh, nasyara menyebar siap al-maliku raja al-sintau kepada lisan-lisannya fil Madinah. Niatnya kalimat ini itu menyebar mata-matanya, tetapi menggunakan kata lisan. Seharusnya kalau mata-matanya harus menggunakan uyunahu, bukan alsinatahu. Kan kalau diterjemah seorang raja menyebarkan lisan-lisannya di sebuah, maksudnya lisan di sini itu apa? Mata-matanya. Ya, maka dikatakan samar maknanya. Seharusnya alsinatahu bukan alsinatahu, tetapi menggunakan kata uyunahu. Jadi kenapa kalam di atas disebut takkid maknawi? Karena menghendaki arti majas. Alsinatahu diartikan sebagai mata-mata. Seharusnya yang tepat menggunakan lafal uyunahu. Kemudian yang terakhir adalah fasyahatul mutakalim. Fasyah mutakalim adalah ibaratun alil mamlakati allati yaqtadiru biha sahibuha at-ta'biri alil maksudi bi kalamin fasyikin bi ayyuradin kana, yang artinya fasyahatul mutakalim adalah suatu kecakapan yang dimiliki oleh mutakalim dalam menggunakan maksudnya dengan menggunakan kalam yang fasih sesuai dengan tujuan yang dimaksud, atau bisa diterjemahkan yang lain. Jadi di sini dilihat dari seseorangnya, apakah seseorang tersebut memiliki kecakapan sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan tujuannya, dan tentunya apa orang itu fasih dalam mengungkapkan hal tersebut. Jadi fasohah itu ada tiga, fasohah mutakalim, fasohah kalimat, fasohah kalam, fasohah mutakalim. Dikatakan fasohah itu kalimat, dia harus terhindar dari tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas dan al-ghurubah.
kalam yang fasih itu terhindar dari tanaful kalimat, du'fu taklif, dan takid. Standar seseorang itu dikatakan fasih, dia punya kecakapan ya dalam mengungkapkan sesuatu yang dimaksud dengan kalam yang fasih dan tujuan yang dikehendaki. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dan kurangnya, saya maaf, akhir kata